ayat yang ke-10 yang tadi sudah kita baca. Kita lebih fokus kepada ayat 6 sampai ayat 10 ya. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, saya ingin membawa kita mengeksposisi ya 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10 ini. Kita lihat yang pertama di ayat yang ke-6 dikatakan memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup akan memberi keuntungan besar. Nah, pertanyaannya apa itu ibadah? Ibadah itu adalah sikap hidup, sikap hati yang menyembah kepada Allah. Kita semua, ibu-ibu sekalian, diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Jadi ibadah itu tidak bicara hanya kebaktian. Ibadah itu bukan bicara soal persekutuan saja, tetapi ibadah itu adalah seluruh kehidupan kita yang memuliakan Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan ini mengatakan memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup akan memberi keuntungan besar. Apa yang kita lihat dari kebenaran ini? Inilah berbicara tentang kesalehan yang sejati. Bahwa kesalehan yang sejati itu, ibu-ibu, tidak dilihat dari banyaknya harta. Ini sebenarnya pemahaman orang Yahudi. Orang Yahudi itu berpikir kalau orang banyak harta itu pasti dia diberkati dan pasti dia berkenan kepada Allah. Ya, tapi kan tidak bisa dipukul rata demikian. Memang betul Tuhan memberkati orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Allah, tapi bukan berarti bahwa kekayaan itu menunjukkan keadaan rohani seseorang. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat, kita ada datang ke dunia ini, kita tahu tanpa membawa apa-apa, ya, tanpa membawa harta kekayaan apapun. Dan saatnya kita pun akan meninggalkan dunia ini juga tanpa membawa apapun. Di ayat 7 dikatakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Itu artinya memang harta kekayaan itu sifatnya sementara di dunia ini saja. Maka dikatakan ibadah itu kalau disertai rasa cukup, itu akan memberi keuntungan yang besar. Nah, kata cukup itu kan relatif ya untuk setiap orang. Cukup menurut saya belum tentu cukup menurut ibu-ibu sekalian. Relatif. Tetapi rasa cukup itu artinya perasaan di mana kita bisa bersyukur dengan apa yang ada. Saya ingat perkataan seseorang yang mengatakan orang miskin itu adalah orang yang punya segalanya, tapi dia masih berkata dia masih membutuhkan ini dan itu. Dia punya pakaian di rumah, tetapi dia berpikir dia masih membutuhkan pakaian yang lain. Dia punya banyak makanan di rumah, tapi dia masih berpikir dia masih